lanjut ya Pak. Untuk gulma sendiri Pak, apa aja biasanya yang menyerang Pak? Ya banyak ya, terutama dari gulma ke rumput wewean atau kejauhan. Kemudian yang paling banyak sekarang tuh rumputnya dinamakan dengan rumput kerokotan. Rokotan. Ya, Yang paling sulit dikendalikan biasanya yang mana Pak? kebanyakan yang dikalikan kerokotannya, Mbak. Kerokotannya ya. Karena cepat sekali dia menyebar, cepat sekali tumbuh. Terus bagian tanaman yang terserang tadi untuk hama itu sendiri itu apa biasanya Pak? Ya kebanyakan kalau masih usia muda ya itu dari ulat, yang terutama ulat daun. Ulat daun ya Pak. Ulat biasanya nyerangnya dari daunnya sendiri. Terus ada yang menyerang batang nggak Pak? Batang tanaman? Ya ada sih. Kalau batang itu jarang. Ya, kalau masih usia muda, tapi kalau sudah berumur hampir 2 bulan itu kebanyakan bukan hanya daun aja yang diserang tapi batangnya. Gitu. Untuk kalau udah tua udah mulai muncul bulir-bulir padinya itu biasanya yang masalah apa Pak? Yang terjadi masalah hama yang menyerang itu apa gitu? Ya kalau sudah tumbuh bulir atau tumbuh padinya udah tumbuh, udah kelihatan itu kebanyakan masih usia muda, padi diserang dengan hama banyak sih Mbak, tapi terutama walang sangit. Kebanyakan walang sangit. Kemudian kadang juga ada yang dinamakan warang coklat, warang hitam itu ada Mbak. Warang hitam, warang coklat tuh sama aja Pak apa gimana? Ya mungkin cara penyerangnya sama tapi warnanya aja yang tidak sama, yang namanya coklat dengan hitam. Yang diserangnya apa biasanya Pak kalau walang sangit? Kalau walang sangit yang diserang padinya, bulir padinya. Yang efeknya apa? Efeknya ya kalau sudah dimakan walang sangit yang pastinya sudah nggak berisi. Begitu. Untuk pengendaliannya sendiri biasanya Bapak cara pengendalian hamanya itu seperti apa Pak? Dengan cara penyemprotan yang pastinya. Dengan bahan kimia atau dengan bahan kimia beragam sih, banyak sekali ya bahan-bahan kimia yang ada di kios-kios obat-obatan, ya alat pertanian, banyak sekali Pak. Biasanya menggunakan apa Pak biasanya Bapak kalau hama itu? Ya kalau mungkin untuk penyemprotan biasanya penyemprotan hama itu memakai dari produk-produk apa aja sih Mbak ya, yang penting biasanya cocok dengan petaninya sendiri. Mereknya apa Pak biasanya? Mereknya yang nggak pasti. Kalau untuk walang sangit itu biasanya mudah sih Mbak ya, dengan obat-obatan atau penyemprotan itu ya nggak enak sekali sih dengan bukan merek sih, karena kan banyak sekali merek-merek ya yang diedarkan di daerah sini. Oh gitu. Biasanya dosisnya tuh berapa Pak yang digunakan? Dosisnya itu satu tangki biasanya memakai berapa ya, 25 dosis, 25 kan ya, 25 sampai 20 sampai 25 untuk pembagian nama. Kalau untuk gulmanya sendiri tadi menggunakan herbisida ya Pak, atau secara manual Pak biasanya? Ya kebanyakan sekarang ya karena posisi kita juga bekerja ya, bukan hanya mengurusi ladang sawah aja, kadang-kadang juga manual, tetapi biasa untuk lebih cepatnya dengan penyemprotan herbisida. Dengan dosis yang berapa Pak biasanya kalau dari herbisida itu sendiri? Kalau herbisida ya untuk tanaman padi, untuk penyangan gulma itu nggak banyak sih Mbak dosisnya, karena sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya untuk gulma yang ada di tanaman padi. Beda dengan gulma yang ada di tanaman jagung atau lainnya. Kalau untuk tanaman padi lebih sedikit. Itu. Dengan dosis ya 15 kadang sampai 20 cc.
cc per liternya gitu Ya, ya mas, per satu cc tangki. per 1 tangki. Gitu. Terus untuk penyakit itu sendiri biasanya bapak menanggulanginya dengan cara apa? Tadi kan ada bercak daun ya pak ya. Mm-mm. Biasanya dengan ditanganinya dengan apa gitu? Itu kalau dibiarkan biasanya dampaknya ke tanaman apa? Nah, kalau sudah diserang bercak daun ya, kalau tidak cepat ditangani, yang pastinya akan cepat sekali merambat ke kanan kirinya. Harus cepat ditangani dengan cara penyemprotan juga, dengan penyemprotan dengan herbisida juga. Fungisida maksudnya pak? Ya, herbisida. Oh ya, fungisida. Fungisida ya. Maaf ya. Oke, itu biasanya setiap aplikasi dia diaplikasikan waktunya kapan gitu pak? Kalau untuk penyemprotan ya, kalau untuk hama biasanya saya sore. Sore. Penyemprotan waktunya sore kalau hama. Tapi kalau untuk gulma, kalau untuk penyakit lainnya, kalau gulma biasanya yang pastinya lebih efektif itu pagi. Kenapa pak? Kenapa pagi gitu? Karena pagi ya, lahan kan masih basah, tanaman juga masih basah. Kalau semprotan lebih akan cepat merata karena posisinya masih lembab. Apa kendala bapak ketika menanam padi ini sendiri pak? Kendala apa yang paling bapak rasakan dan sudah ditangani gitu misalnya? Ya kendalanya ya itu biasanya permasalahan gulma ataupun percepatan pertumbuhan. Biasanya kalau masih usia muda yang menjadi masalah percepatan pertumbuhan harus ditangani dengan cara ya, pemupukan lebih awal. Oke. Kiranya nanti ini sudah cukup ya pak ya. Ya. Kiranya nanti ada data-data yang saya kurang jelas atau apa, boleh pak nanti saya tanyakan ke Mbak. Oh boleh mbak ya. Nanti kapan waktunya, penting bisa langsung hubungi dengan saya. Terima kasih ya pak. Ya, sama-sama. Foto pak.